Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi dengan syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 16. Ya, syarih mengatakan wad dalilu tsani, dalil yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati, sisi pendalilan dari matan ma fihi min ta'ini dini al-mardiyyi indallahi, yaitu di dalam ayat ini terdapat ta'yin, terdapat penyebutan secara spesifik tentang agama yang Allah ridai di sisi Allah. Annahu dinul Islam, yaitu agama Islam. Fal ibadatul lati khuliqna li ajliha wa umirna biha la yatahaqqaqu husuluha illa bil Islam. Maka ibadah yang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk ibadah tersebut la yatahaqqaq, tidak akan terwujud, husuluha, tidak akan terwujud ibadah tersebut, tidak tercapai ibadah tersebut illa bil Islami, kecuali dengan masuk Islam. Maka maksudnya Islam adalah syarat dari semua ibadah. Salat menjadi sah kalau pelakunya Islam. Puasa Ramadan menjadi sah kalau yang melakukan Muslim. Sedekah zakat menjadi sah sebagai suatu sedekah dan suatu zakat kalau pelakunya Muslim, dan seterusnya. Fal Islamu wajibun, maka masuk Islam hukumnya wajib. Li'anna imtithalal ibadati mauqufun alaih, karena melaksanakan ibadah ini tergantung dengan adanya Islam, tergantung dengan status Muslim. Kemudian wa dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, al-ayah. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati min wajhain. Sisi pendalilan dari matan ini ada dari dua sisi. Ahaduma, yang pertama, fi qaulihi fattabi'uh, dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat di atas, fattabi'uh, ikutilah jalan tersebut. Ai ittabi'us siratal mustaqima, maksudnya ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa huwal Islam, siratal mustaqim artinya agama Islam. Maka di sini syahidnya di dalil yang ketiga, syahidnya atau inti pendalilannya adalah pada firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus maksudnya Islam. Fattabi'u, maka ikutilah. Di sini syahidnya. Thabata tafsir sirati bil islami min hadits Nawas bin Sam'ana inna Ahmad bi isnadin hasanin. Dan telah sahih penafsiran dari Nabi terhadap istilah as-sirat. Nabi tafsirkan dengan al-Islam. Ini terdapat dalam hadis dari Nawas bin Sam'an dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wal amru fi qawlihi fattabi'uhu, sedangkan perintah dalam firman Allah fattabi'uh, ikutilah, ini kalimat perintah. Dalun alal ijabi, ini menunjukkan hukum wajib. Karena dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Fal islamu wajibun, maka masuk Islam hukumnya wajib. Wal akharu, yang kedua, fi qawlihi tamamil ayah. Di kelanjutan ayat Allah Ta'ala katakan wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, jalan-jalan kesesatan,
maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah. Fahuwa nahyun, maka ini larangan. Wan nahyu litahrimi, dan larangan itu menghasilkan hukum haram. Fattabi'us subuli muharramun, maka mengikuti jalan-jalan itu hukumnya haram. Wala yatawaqqal abdu ittiba'as subuli illa biluzumil Islam. Dan seseorang tidak akan bisa jauh dari pengikutan kepada jalan-jalan tersebut. Seorang tidak bisa terhindar dari jalan-jalan tersebut kecuali kalau dia melazimi agama Islam. An-nahyu an ittiba'iha yastalzimu ijabal islami. Maka larangan untuk mengikuti subul ini berkonsekuensi mewajibkan masuk agama Islam. Dzakara al-musannifu fi tafsir as-subuli qawla Mujahidin wa huwa Ibnu Jabrin al-Makki. Musannif penulis di sini ketika menafsirkan as-subul membawakan perkataan Mujahid. Mujahid di sini maksudnya Mujahid bin Jabr al-Makki. Ahadi ashabi Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Salah satu murid dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya Mujahid mengatakan as-subulu al-bid'ah wa syubuhatu. Bid'ah dan syubhat-syubhat. Akhrajahu ad-Darimi bi isnadin sahihin. Ya, perkataan Mujahid ini ditakhrij oleh ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Wasmu subuli amun fi kulli ma yukhalifu as-siratal mustaqim. Sedangkan istilah as-subul ini sifatnya umum, mencakup semua hal yang bertentangan dengan siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, dengan Islam. Fa indariju fiha al-kufru, maka termasuk juga di dalamnya kekufuran, wal bid'atu, kebid'ahan, wal kabairu, dosa-dosa besar, was-saghairu, dan dosa-dosa kecil. Fal madhkuru fi kalami Mujahidin fardun min al-afradil mashmulati fi ismi subuli. Maka yang disebutkan oleh Mujahid di atas merupakan salah satu bagian saja dari cakupan istilah subul. Wan nawahu bihi Mujahidun duna ghairihi li'annahu aktsaruha fil khalqi syuyu'an. Sedangkan Mujahid memaksudkan menafsirkan subul dengan bid'ah dan syubhat, karena bid'ah dan syubhat adalah aktsaruha fil khalqi syuyu'an, yang paling banyak tersebar di tengah manusia. Wa asra'uha ila nufusi quluban, dan yang paling cepat untuk ulukan, untuk menempel, untuk terkait di hati manusia. Fa inna rawajal bid'ah wa syubhati ala ahli al-islami zahirun bayyinun. Maka tersebarnya kebid'ahan dan syubhat-syubhat di tengah orang Islam itu sangat jelas dan jelas. Fa inna ahadahum yatahasha al-wuqu'a fil mu'azzam min asy-syirki wal kufri hifdzan li asli dinihi. Karena terkadang seseorang itu menjauh untuk terjerumus kepada mu'azzam, perkara-perkara yang besar seperti kesyirikan dan kekufuran dalam rangka untuk menjaga agamanya. Lakin yaruju alaihi amru al-bid'ah wa syubuhati. Namun dia terjerumus ke dalam perkara bid'ah dan syubhat. Fatatashawwafa nafsuhu ilaiha wa taqbaluha. Maka jiwanya merasa perkara bid'ah dan syubhat itu bagus, tatashawwafa, merasa bagus. Wa taqbaluha, sehingga dia pun menerimanya. Wa dalilur rabi'u, dalil yang keempat, haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, dan seterusnya, al-haditsa. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Farawahu al-Bukhari wa Muslim, maka hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza ma'na qawlihi akhrajahu. Inilah yang dimaksud oleh perkataan musannif akhrajahu, ya, dengan ja-nya ada alifnya. Ya, ja-nya setelah jim ada alif. Maka fa aslu tathniyah indal muhadditsin yuradu biha
al-Bukhari wa Muslimun. Maka kalau ada akhrajahu, ya, ada istilah akhrajahu dengan isim mutsanna tasniyah yang menunjukkan dua orang pelakunya. Indal muhadditsin, menurut para ulama ahli hadis, yang dimaksud adalah Bukhari Muslim. Ya, akhraja menunjukkan pelakunya dua orang. Siapa dua orang tersebut? Bukhari dan Muslim. Ya. Berarti Bukhari dan Muslim mentakhrij hadis di atas. Wal lafdhu alladhi dzakarahu al-musannif mufradan, dan lafaz yang disebutkan oleh penulis secara bersendirian setelah menyebutkan man ahdatsa fi amrina, kemudian setelah itu membawakan hadis yang kedua. Ya. Namun tidak dikatakan hadis Bukhari Muslim, cuman mufrad sendiri. Hadisnya man amila amalan laisa alaihi amruna huwa inda muslimin, ini riwayat Muslim saja. Wahdahu mausulan, riwayat Muslim sendirian, mausulan secara mausul. Mausul artinya hadisnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan sanadnya dalam Sahih Muslim secara bersambung sampai Nabi. Warawahu al-Bukhari mu'allaqan, sedangkan hadis man amila amalan ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq. Makanya musannif hanya mengatakan ini riwayat Muslim saja. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, sisi pendalilan dari matan ini, annal muhdatsa fid dini mardudun manhiyun anhu, perkara baru dalam agama, dalam urusan agama itu tertolak dan terlarang. Jadi perhatikan ya, perkara bid'ah itu tidak hanya tertolak namun juga dilarang, hukumnya haram. Wa muqabiluhu istilzaman, dan menolak bid'ah, menentang bid'ah itu istilzaman, merupakan kewajiban. Ayakuna, ya, atau wa muqabiluhu istilzaman, dan konsekuensi dari itu, konsekuensi bahwasanya bid'ah itu tertolak dan dilarang, konsekuensinya adalah ayakuna ma huwa minad dini maqbulan la ma'muran bihi. Ya. Ayakuna ma huwa minad dini maqbulan ma'muran bihi. Ya, sesuatu yang ada asalnya dalam agama, yang ada tuntunannya dalam agama, itulah yang makbulan, yang diterima dan diperintahkan. Faltizamu ma fi dinil islami wajibun, maka melazim artinya menaati, mengikuti semua yang ada dalam agama Islam, yang ada tuntunannya dalam agama Islam, hukumnya wajib. Yatawaqqufil qabuli alaih, karena diterima atau tidaknya amalan, tawakuf bergantung pada dia, bergantung pada ada atau tidaknya tuntunan dalam Islam. Fayakunul islamu wajiban, maka dari sini kesimpulannya berislam, mengikuti ajaran agama Islam, hukumnya wajib. Wa dalilu al-khamisu, dalil yang kelima, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah al-haditha, rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min wajhain, sisi pendalilan dari matan ini ada dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, fi qaulihi, dalam sabda Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wastihqaqu dukhulil jannati yakunu alam tithali ma'murin bihi, keberhakan untuk masuk surga ini didapatkan dengan cara melaksanakan apa-apa yang Nabi perintahkan. Wa tarki manhiyin anhu, dan meninggalkan apa-apa yang Nabi larang, baru berhak untuk dapat surga. Wa a'dhamul ma'muri bihi min ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa dukhulul Islam, dan perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang merupakan ketaatan kepada Nabi yang paling besar adalah masuk Islam. Fayakun Islamu wajiban, maka masuk Islam hukumnya wajib. Wal akharu, yang kedua, dalam sabda Nabi, wa man asani faqad aba, orang yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Wa isyanuhu sallallahu alaihi wasallam huwa fil i'radi amma ja'a bihi, bermaksiat kepada Nabi artinya
berpaling dari apa-apa yang Nabi bawa, berpaling dari ajaran Nabi. Wa a'dhamu ma ja'a bihi huwa dinul Islam. Sedangkan perkara yang paling agung yang beliau bawa adalah agama Islam. Wastiqaqu dukhulin nari fi ma'siyatihi fi a'dhami ma ja'a bihi dalun ala wujubihi. Dan keberhakan untuk masuk neraka ketika bermaksiat kepada Nabi dalam perkara yang paling besar. Dalam perkara yang paling besar dari ajaran Nabi, yaitu masuk Islam. Dalun ala wujubihi, menunjukkan masuk Islam itu wajib. Fayakunul Islamu wajiban, maka masuk Islam itu wajib. Wa dalil sadisu, dalil yang keenam. Hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nasi ila Allah thalathatun al-haditha." Akhrajahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa huwa al-muradu fi qawli al-musannifi wa fi sahihi. Dan inilah yang dimaksud oleh musannif ketika beliau mengatakan as-sahih, ya, maksudnya sahih Bukhari. Wa dilalatuhu ala maqsud terjemah, maksud dari matan ini adalah fi qawlihi wa mubtaghin fil islami sunnata jahiliyatin. Di antara orang yang berhak untuk masuk neraka, orang yang paling Nabi murkai, orang yang paling Allah murkai, di antaranya adalah orang yang mencari-cari dalam agama Islam kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa sunnatul jahiliyati kullu ma khalafa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah adalah semua hal yang menyelisihi. Menyelisih artinya bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sunnah jahiliyah didefinisikan oleh Syekh Utsaimin di sini secara umum. Semua yang bertentangan dengan ajaran Nabi maka dia sunnah jahiliyah. Wa man nusiba ilaiha min qaulin aw fi'lin fahuwa muharramun. Dan semua yang disandarkan kepada jahiliyah, baik itu perkataan maupun perbuatan, maka hukumnya haram. Ya, semua yang disematkan sifat jahiliyah, ya, misalnya perbuatan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, apapun yang disematkan sifat jahiliyah oleh Allah ataupun oleh Rasulullah, maka dia hukumnya haram. Fal aqwalu wal af'alu wal i'tiqadu wal waridu fi khitab asy-syar'i annaha minal jahiliyati fahiya muharramatun. Maka semua perkataan, semua perbuatan, semua keyakinan yang terdapat dalam khitab syar'i. Khitab syar'i artinya dalil. Dalil Al-Qur'an dan hadis. Semua perkataan, perbuatan dan keyakinan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, ya annaha minal jahiliyah, yang disebutkan atau dikasih sifat jahiliyah, hiya muharramatun, maka hukumnya haram. Linisbatiha ila hal jahli, karena semua itu dinisbatkan kepada keadaan kejahilan. Faman talaba fil Islam sunnatan jahiliyatan fahuwa min abghadil khalqi ila Allah. Maka barang siapa yang mencari-cari dalam agama Islam kebiasaan jahiliyah, barang siapa yang mencari kebiasaan jahiliyah dalam agama Islam, maka dia adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah. Wa wuqu'u bughdhillahi lahu la yakunu illa ala muwaqa'atihi muharraman. Dan ditimpakannya murka Allah kepada dia, ini tidak mungkin terjadi kecuali apa yang dilakukan itu haram. Wa la yartafi'u hadzal bughdhu wa yaslamu minhu al-abdu illa biltizami sunanil Islam. Dan tidak akan terangkat, artinya tidak akan hilang kemurkaan Allah tersebut, dan seseorang tidak akan selamat dari kemurkaan Allah tersebut kecuali dengan iltizam, dengan berpegang teguh pada sunnah-sunnah Islam, artinya pada ajaran Islam. Fayakunu al-Islam wajiban, maka masuk Islam itu hukumnya wajib. Wal muradu bi sunanil Islam syara'i'uhu wa sya'airuhu. Yang dimaksud dengan sunnah Islam, sunanul Islam, artinya syiar-syiar Islam, ya, syariat-syariat Islam dan syiar-syiar Islam. Syara'i ini jamak dari syariah, artinya syariat. Syair jamak dari syiar, berarti syariat dan syiar.
Ya, syariat artinya ajaran-ajaran Islam, syiar artinya semua hal yang menjadi identitas Islam. Fasunanu allati takunu fin nasi ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam nau'ani. Maka sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah artinya ajaran-ajaran yang ada pada manusia setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis. Ahaduhuma sunanul islami. Yang pertama ajaran-ajaran Islam. Wahya sya'airuhu, yaitu syariat-syariat Islam. Minal faraidi wan nafaili wan nawafili. Ya, baik yang wajib-wajib maupun yang dianjurkan. Wa hadhihi min mahbubatillahi wa biha amara. Dan semua ini perkara yang wajib-wajib dan yang dianjurkan merupakan hal-hal yang Allah cintai dan manusia diperintahkan untuk melakukannya. Wal akharu sunanul jahiliyati. Yang kedua, ajaran-ajaran jahiliyah. Wa hiya kullu ma khalafa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua perkara yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi min mabaghidillahi wa masakhitihi. Dan semua itu merupakan perkara yang Allah murkai dan Allah murkai. Wa qad naha anha subhanahu, dan Allah Ta'ala telah melarang dari semua perkara tersebut. Wa dalilus sabi, dalil yang ketujuh, hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ya ma'asyaral qurra al-hadits. Rawahu al-Bukhari mauqufan alaihi min kalamihi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mauquf sebagai perkataannya Hudzaifah. Wa ziyadatu Muhammad ibn Waddahin hiya indahu fi kitabi al-bid'ah wan nahyi anha. Sedangkan tambahan yang dibawakan oleh penulis dari riwayatnya Muhammad bin Waddah ini ada dalam kitab al-bid'ah wan nahyi anha. Ya, dari yang ditulis oleh Ibnu Waddah, ya. Wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Wa akhrajaha man huwa aqdamu minhu wa aula bil azwi kabni Abi Syaibah fil Musannafi. Dan hadis di atas juga ditakhrij oleh orang yang lebih duluan daripada Ibnu Waddah dan lebih utama daripada Ibnu Waddah, seperti Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Dan wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, sisi pendalilan dari matan. Fi qoulihi istaqimu, dalam perkataannya Hudzaifah, istiqomahlah wahai qurra. Maka qoulihi, dengan perkataan beliau, fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Fasabqu alladhi ahrazahu haula'i huwa bidukhulihim fil Islam. Keunggulan, asabku, keunggulan yang mereka dapatkan, ini mereka dapatkan karena mereka masuk Islam. Fala yatahaqqaqu sabqu illa bihi, maka tidak akan tercapai keunggulan kecuali dengan Islam. Fayakunu wajiban, maka masuk Islam itu hukumnya wajib. Litawaqqufi husulis sabqi ila Allah alaihi, karena didapatkannya keunggulan di sisi Allah, keutamaan di sisi Allah, ya, dan juga keistiqomahan di sisi Allah, ini tergantung pada Islam, tawakuf kepada Islam. Wal qurra fi urfi salafi ghaliban humul alimuna bil Qur'ani wa sunnati al amiluna bihima. Yang dimaksud dengan al-qurra dalam istilah para ulama salaf terdahulu, secara umum mereka artinya adalah al-alimun, orang-orang yang berilmu terhadap Al-Qur'an dan sunnah dan yang mengamalkan keduanya. Wa qad dzakara Abul Fadl Ibnu Hajarin, seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar, kunyah beliau Abul Fadl, ya, Al-Asqalani, dalam kitab beliau Fathul Bari, anna sadra kalami Hudzaifah radhiyallahu anhu mimma fi dzikru sabqi ulaika lahu hukmur raf'i. Beliau katakan bahwasanya pemaparan perkataan Hudzaifah yang menyebutkan tentang keutamaan para qurra, ini lahu hukmur raf'i, memiliki hukum marfu,
Artinya bisa dikatakan perkataan tersebut adalah perkataan Nabi, marfu sampai kepada Nabi. Jadi bisa dikatakan itu perkataan Nabi. Fa innahu khabarun an ghaibin la yudra. Karena perkataan di atas adalah perkataan tentang perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia biasa. Ya. Karena cerita tentang kalau kalian tidak istiqomah, wahai qurra, kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, kalian akan sesat di masa depan. Maka ini perkara gaib. Anna haula'i minas sabiqina wa idh akhbara as-sahabiyyu wa idza akhbara as-sahabiyyu anil ghaibi alladzi la madkhala lirra'yi fihi. Karena kabar tersebut ya, atau karena mereka-mereka ini termasuk as-sabiqin, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dan ketika seorang sahabat Nabi mengabarkan perkara gaib yang tidak ada celah untuk opini di dalamnya, tidak bisa beropini di dalamnya kan masalah gaib, maka qila inna lahu hukmar raf'i. Maka sebagian ulama mengatakan perkataan tersebut dihukumi marfu. Marfu artinya dianggap sebagai perkataan Nabi. Ayun sabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukman secara hukum, namun la hakikatan, bukan secara hakiki. Artinya kontennya dianggap dari Nabi, namun lafadznya secara hakiki tidak dari Nabi. Jadi lafadznya Hudzaifah, secara hakikinya, secara realitanya, ya, lafadz tersebut dari Hudzaifah, namun kontennya dari Nabi. Idh lafdhuhu min qawli sahabi, karena lafadznya bisa jadi dari lafadz si sahabat tersebut. Lakin hakikatu ma'nahu labudda an takuna sadiratan an khabarin minal wahyi. Namun hakikat dari maknanya labudda, ya, pasti itu sadiratan berasal dari khabar yang berupa wahyu. Wala yab'udu ayyakuna kalamu Hudzaifata kulluhu lahu hukmur rafi. Dan bukan tidak mungkin kalau seluruh perkataan Hudzaifah di atas semuanya dihukumi marfu, artinya dianggap sebagai perkataan Nabi. Fajumaluhu turwa fi ahaditsa sahihatin. Maka perkataan seperti ini, jumaluhu, perkataan seperti ini diriwayatkan sebagai hadis yang sahih. Ya, walaupun tidak disandarkan kepada Nabi, namun dianggap sebagai hadis Nabi yang sahih karena lahu hukmur raf'i, dia dihukumi marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.